Hai JBL, nah udah hari Senin berarti harinya PB Ina. Nah di segmen kali ini gue nggak sendiri dong, tetap bertiga. Tapi ada yang punya julukan baru nih di antara kita bertiga. Gue hari ini lagi bareng sama Mbak Wit, terus satu lagi gue lagi bareng sama Coach Lima Negara, Coach Andara, Coach Sportcaster. Jadi komentator juga, ini adalah salah satu yang multi talenta. Jadi kita lagi bertiga nih. Ngeri. Apalagi sekarang nama tambahan? Iya. BU. Lebih tempatnya kalau disingkat BU. BU itu apa, Bu? Aduh, butuh terus. Meningkat ya soalnya seiring kebutuhan, ada anak yang mau bertambah gitu. Temanya jadi ekonomi kita. Tapi luar biasa, terlalu multi talenta ya menurut gue ya. Semangat. Dihajar semua nih kayaknya. Hah? Iyalah. Demi masa depan. Depan, sekolah harus bagus. Betul. Amin. Ini Pendidikan bagus, makan bagus, semua bagus. amin. Loh, oh ini kan mau dijadiin atlet badminton juga anaknya? Enggak? Ya kalau kita lihat-lihat, yang ini cewek gue nggak tega, Mbak. Oh, kenapa nggak Capek tega? kayaknya. Oh iya. Lari-lari gitu, capek. Namanya juga atlet, mamanya dulu kan atlet. Makanya kita nggak tega. Berarti orang tua kita zaman dulu tega banget ya. Nggak tega. Kagak peduli. Lu baik-baik aja buktinya. Yang juga cowok, kalau orang cowok tua lo boleh. tega. Kenapa? Kenapa? Hah? Debbie Kenapa? cewek. Kuat. Biar Kenapa kuat kalau cewek gitu. tuh kenapa? Kan gua Febe cewek. Gue Kenapa tuh? pengennya dia tuh jadi dokter lah, akademis. Wih. Amin. Nah, kita tuh harus kerja keras. Sofia, tolong kamu jadi dokter nanti tante ke situ. Gratis ya. Tolong nanti ada diskon-diskon ya Sofia ya. Aduh, oke kita lagi memasuki udah mau Asian Games nih di tanggal Yes. 28 nanti ya. Tapi kalau untuk beberapa cabang olahraga kan udah mulai ya. Bahkan udah yang dapat medali juga udah ada emas, perak, terus ada perunggu juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin Asian Games, pasti kita flashback lagi ke Asian Games 2018 waktu di Jakarta. Banyak banget sektor yang dapat hasil bagus banget, tapi kita satu-satu dulu nih, kita dari tunggal putra dulu. Kalau Asian Games 2018 pasti ingetnya sama Jojo. Iya nggak sih? Jojo menggemparkan Istora. Sampai ada hashtagnya. Apa tuh Mbak Hashtag hashtagnya? Jojo buka baju. Jojo Iya dong. buka baju. Di Twitter itu hashtagnya populer banget waktu itu. Jadi sebenarnya Jojo dan Asian Games itu mempersatukan bangsa. Iya, Betul. Kita merasa kompak banget gak sih waktu itu. Ditambah lagi dia dapat emas ya. Dan Satu emas, satu perunggu. betul Iya, dari satu mas tunggal tuh, putra. dari ginting ya. Kalau kita lihat masa kejayaan itu kan tunggal putra naik dua wakilnya sama-sama naik podium nih. Gimana nih kira-kira kans di tahun ini nih? Tahun ini bakal lebih kompetitif karena ya emang harus diakuin, maksudnya nggak terlalu stabil kan, Mbak, prestasinya. Dari kita Dari Indonesia kita maksudnya. gitu, naik turun, tapi ya tetap pasti motivasinya lebih karena ini kan pertandingan 4 tahun sekali, apalagi sekarang mainnya di luar, pasti ya walaupun dapat pressure-nya jauh juga lebih banyak, tapi pasti pengen dong mempertahankan medalinya, Banget. iya kan? Kalau kita ingat 4 tahun lalu, waktu itu gue wawancara Ginting sama Jojo. Kenapa sih kok ini bisa bagus banget? Masalah yang mereka hadapi kan waktu itu Chenlong, Iya. Suji, Momota, Momota. Lord masih jadi Lord Momota itu. Berat kan? Terus mereka jawabnya gini, ya soalnya momen Mbak, kapan lagi Asian Games di Jakarta dan gua masih main, ya betul, kan? Jadi kesempatan dan semangat dikelilingi supporter Indonesia tuh menambah semangat gitu. Tapi tahun ini ya kan di kandang Cina, Iya. tentunya Anak si macan Yuci, nih. Li Shifeng semua pasti pengen Sama- dong di sama kandangnya. juga. Iya, iya, Betul. merasakan sama. Sama kayak Jojo dan Ginting 4 tahun lalu, pasti mereka abis-abisan nih bakal kan. Ditambah lagi ada yang baru juara dunia juga, Kunlafut dan Koda yang kayak pengen balap-balapan staminanya sih, paling stamina nih siapa sih Belum gitu. Pranoy. Jadi Banyak kayaknya Lebih berat kompetitif, sih. kompetitif Walaupun Jojo sama Ginting sebenarnya nggak begitu jelek banget lah ya tahun ini kan masing-masing dapat 2 gelar. Iya, Jojo juga kemarin baru juara kan. Betul. Tapi tetap nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Saingan-saingannya pasti berat-berat. kompetitif, Iya kompetitif betul. banget. Belum Dan- dari Malaysia. Belum Malaysia, Zhejiang, ada Ang Zeyong, ya sama nggak. Sekarang tuh siapa yang siap, dia yang bisa juara. Ya siapa nggak nyemen teknik, mental, fisik dan lain-lain kan. Betul. Dan mungkin ada juga yang
mungkin Asian Games-nya terakhir tahun ini, jadi Ya, pasti akan lebih jor-joran Ya. gitu ya. Menggebu-gebu lah gitu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari, bener sih kalau menurut gue persaingan lebih banyak ya tahun ini, lebih rata karena mungkin ya itu tadi kita kurang stabil lah. Nah tapi kalau kalian bisa lihat dari tiap-tiap negara nih, siapa sih kandidat terkuat yang kayaknya bisa juara juga nih? Bawa itu dulu deh. Sebenarnya dari tuan rumah itu berpeluang ya, berpeluang. Iya, iya, iya. Si Yuchi, Lee Si-feng, terus juga Kun Lavut juga berpeluang juga sih karena dia lagi pede-pedenya kan habis kejuaraan dunia kemarin. Dan Indonesia sih menurut gue. Salah Karena satu yang yes, salah satu atau mungkin dua-duanya medali. Amin, Kita amin. nggak ini ya. Menurutku sih ya kayak gitu. Kalau lu Le? Ya pasti tunggal putra Cina mungkin lebih diunggulin, tapi ya Jojo Ginting juga berpeluang karena semuanya tuh rata aja sebenarnya, siapa yang siap, siapa yang badannya kondisinya bagus, mentalnya siap, terus bisa ngatasin semua lah non teknis, apalagi kan itu di village gitu kan. Iya. Pasti nyaman, bisa ke hall makan, makan. gor nggak Iya. bisa keluar. Ya pasti berapa lama tuh, 2 minggu, boring juga pasti kan, ada gitu yang bisa Jaga ngatasin gitu ya, jaga mood, ngatasin gitu-gitu non teknisnya ya bisa berpeluang. Tapi ya itu Ang Zeyong juga nggak bisa dipandang sebelah mata, Pranoy, terus ada Kodai si paling stamina juga. Si paling stamina ya. Terus siapa lagi ya? Serikan, Kun kan Lavut. pasti ada Kun Lavut pasti. Terus 2 itu Loh Kian Yu? Lo Ken Yu Banyak juga banget ada. ya. Jadi semua berpeluang lah. Cuman kurang Axelsen doang ya, kalau dia naturalisasi dia bisa ikut sebenarnya. Sama kurang dari Korea sebenarnya. Korea emang udah Agak lama kan. kurang ya Ya mereka tunggal dia mungkin kelemahannya ya di tunggal putra. Tunggal putra. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja juga dia bikin kejutan kan kita Iya. nggak ada yang tahu. Ya kayak di Olimpik Tokyo iya, kan. segala Kan sesuatu si bisa hobi gitu. tuh Korea bikin Iya, tahu-tahu kejutan. ngalahin Momota. Momota. Jadi semua sih berpeluang lah. Iya. Setuju sih, berarti sektor tunggal putra di tahun ini tuh salah satu sektor yang kayaknya tuh semua negara ada kandidat juara ya, ada kandidat juara. Nah kalau Merata ngomongin, berarti ya. Iya, Dan ini kan merata. nomor yang paling bergengsi. Iya, Kalau benar. menurut gua ya. Iya, memang dari dulu sampai sekarang kayaknya tetap Tunggal masih tuh nomor kayak- 1 tuh paling. Ini yang ngomong orang-orang di luar tunggal putra Iya, iya, loh. serius. Tapi emang- Pride-nya tuh beda gitu. Kayaknya tuh lu sendirian gitu. Gimana ya? Semua mata tertuju sama Iya, lu. sendirian. Hadiah Memang nggak dibagi memang dua. harus diakui lah. Iya kan? Memang prize money sendiri ya kan? Iya. Tunggal putri juga prize money sendiri. Iya, tapi memang nggak tahu kenapa kayaknya tuh ganda putra tuh salah satu nomor yang paling wah sih dari Tunggal dulu. putra. Iya, Tunggal putra itu salah satu yang wah gila nih kalau dia makanya beda deh pokoknya. Nah, kalau ngomong-ngomong abis juara nih, kan kemarin si Jojo abis juara juga di Hong Kong. Terus baca salah satu kutipan dari coach Irwansyah katanya belum fit nih 100%. Masih ada faktor kelelahan, tapi kan kalau kita lihat sebenarnya cukup ya waktu untuk istirahat, persiapan gitu kan. Dan salah satu resiko juga nggak sih lu kalau juara ya tanding lagi gitu kan. Kalau Jojo sebenarnya gue malah concernnya bukan kelelahannya, karena dia juga salah satu geng si paling stamina, ya kan. Tapi kemarin itu dia sempat ada cedera otot perut waktu oke. di China Open, kata Coach Irwansyah waktu melawan Axelsen, dan itu sempat dia hampir nggak main di Hong Kong, gitu. Makanya dia kayak bersyukur banget ya bisa juara Jojo. Dan kemarin sempat udah ke dokter sih pulang dari Hong Kong, katanya Jojo ke dokter, terus memang ada terapi, minum obat segala macem. Harusnya sih ya manageable, dia bilang. Mudah-mudahan nanti itu nggak kambuh lagi di Asian Games gitu. Kalau menurut gue kalau persiapan nggak cukup. Persiapan nggak cukup. 4-5 hari. Tapi kan semua lawan-lawan yang lain juga. Di Hong Kong nggak semua pemain Oh main. iya sih. Nah itulah Iya kan. yang jadi Yang paling ya berarti kan pilih-pilih lah. pilih-pilihnya. Iya. Nah, karena ini mungkin karena ngejar Olimpik, karena menurut itu kayaknya masih butuh main di Hong Kong. Ya, Jadi butuh poin. ya, tapi ya kalau recovery cukup lah 5 hari, 5 hari cukup. Tapi ya gimana? Ada masalah otot perut. Iya. Recovery-nya cukup nggak? Kalau ini kan kalau recovery kita dalam sehat nggak apa-apa. Iya. Mungkin Cukup. cukup, tapi kalau ini ada cedera ya. cedera yang bisa nggak ditangani dengan cepat gitu. Apalagi ini juga 2 minggu bergu dulu,
beregu. Iya, ada beregu dulu. Dan dia udah pasti main. Udah pasti, udah nggak Udah mungkin pasti nggak. main kan. Iya, Jojo pasti main. Nanti perorangan ini juga pasti main. Ya dia harus segera, udah nggak bisa ditunda-tunda gitu. Soalnya ini apa namanya formatnya bukan beregu campuran Iya, ya, tapi iya, Thomas Thomas Sumber, Sumber, di Thomas mana Sumber, Lukas Sudirman. pasti main tuh Pasti Jojo dan main, pasti Ginting. main. Tunggal pertama kedua kan mereka ya, udah pasti tumpuan lah. Betul, dan ditambah lagi mungkin pressure-nya agak-agak lebih berat karena sekarang ganda putra kita agak masih kurang stabil. Iya, betul. Jadi Berbalik bukan nyolong ya. satu di tunggal lagi Iya, sekarang. kebalik sekarang. Harus nyolong dua. satu di ganda. Dua nih. tunggal, satu ganda gitu kan kalau sekarang kebalik. Betul. Nah, tapi kalau ngomongin lagi tentang Asian Games, justru menurut Coach Irwansyah sendiri, ini adalah momen kebangkitannya seorang Ginting justru. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Bener nggak kira-kira ini adalah momennya Ginting nih kali ini nih? Ya semoga ini momennya Ginting karena ya kemarin 2 turnamen Ginting di Cina first round ya. Di Hong Kong quarter kan. Ya dia lebih panjang secara recovery badan. Karena dia lebih panjang. Ya mudah-mudahan bisa disepuh, diganti warnanya dari perunggu entah jadi perak atau jadi emas, apapun medalinya kita sih support gitu. Tuh, apalagi juga kan kemarin Ginting juga masih ada faktor non teknis juga ya karena berduka. Terus udah dicarikan juga sama Coach Irwansyah, katanya mereka memang sampai sekarang ya masih support, masih make sure lah bahwa kan sebenarnya kejadiannya memang udah lewat, tapi kan itu memorinya nggak akan langsung hilang Harus gitu. Waktu. Jadi Coach Irwansyah, Bang Aboy dan tim tunggal putra juga masih terus support sih, dan harusnya pelan-pelan itu dia udah bisa mulai balik lagi gitu. Dan siapa tahu jadi motivasi tersendiri juga. Iya. Amin. Kasih Asian Games. hadiah kan. Betul. Karena kemarin di Badminton Asia Championship yang kurang lebih lawannya sama kan. Dia Dia juara. Iya. Tapi kalau kita lihat juga performa Ginting, kalau dia bisa bermain dengan all out ya. Kalau kita lihat di tahun 2018 sebenarnya dia juga ada kans loh, unda-undi tuh bisa juara antara dia atau Jojo kalau lihat dari performa main gitu. Memang tapi itu tadi, kalau kita sebagai atlet kita persiapan udah oke segala macam, tapi tetap harus ada faktor hoki. Iya nggak sih? Dari drawing. Kan kalau kita lihat drawingnya Jojo waktu di 2018 nggak seberat Ginting loh. Iya, betul. Jojo kan ketemunya dari Thailand, terus dia ketemu Wong Winky di 8 ya. Ada si Yuki Iya. di awal. Ya ada si Yuki juga. Tapi si Ginting juga ngalahin waktu itu Momota, ada Chenlong gitu. Jadi ya kalau kita bisa bilang drawing juga menentukan kan. Dan Ginting kan karena tunggal pertama ya waktu di Jakarta. Iya. Lawannya juga pasti yang terbaik di negaranya. Iya betul, paling berat lah. Iya, dan dia pasti main terus kan. Sampai kram juga Sampai kan kram waktu waktu Keram final ya. di Final. di hadapan Bapak Presiden Jokowi. Iya, terus dengan itu cuma jeda 1 hari harus recover main perorangan dan masih bisa dapat perunggu sih itu sebenarnya top. Iya. Top, tapi ya itu rezeki kan. Iya, ada hokinya itu kan. udah berusaha tapi lucknya ya emang lucknya di Jojo waktu di 2018 ya nggak apa-apa juga, Indonesia juga kan. Iya, tetap Tapi Ginting terus dapat perunggu Olimpiade. Iya, Ginting Ya, naik masing-masing terus lah lah ya ya rezekinya. rezekinya. Ginting selalu dapatnya perunggu. Mudah-mudahan ini nih pecah telur. Olympic Youth, Yes, Ya. betul. Olimpiade, Asian Games. Dapatnya perunggu. Tapi naik terus konsisten dia, naik terus di atas podium ya. Nah, ya itu butuh disepuh ting. Warnanya jangan biar jadi silver or emas gitu. Iya. Amin. Nah kalau kita lihat di Asian Games ini kan kita nanti beregu akan kasih dua perwakilan lah ya. Yang itu pasti nanti ditaruh di atas, di bawah, langsung dipecahkan biasanya seperti itu. Nah menurut Mbak Wit sama Lule, gimana nih kans Indonesia bisa nggak kira-kira all final? Dan kalau sampai ketemu di all final, menurut kalian siapa nih yang juara? All final ya? Kan pasti atas bawah tuh, setiap perwakilan pasti dipecah. Iya. Kalau all final 50-50 sih, karena yang lain juga pasti pengen Dep. Apalagi Cina tuh, belum gendang itu doang gitu. Kalau udah bunyi tuh bahaya tuh udah. Tapi paling enggak mudah-mudahan adalah salah satu yang di podium. Ginting apa Jojo menurut lu Kalau kira-kira kalau salah misalnya satu nih? terjadi All Indonesian Final gitu Kalau ya. terjadi all Indonesian final, aduh susah Waduh juga. susah karena kalau
Mungkin kalau lihat dari pertemuan terakhir kan kalau nggak salah di Indonesia ya Jojo yang menang dari Ginting kan. Ginting yang menang dari Jojo. Tapi kan ini Asian Games kan mainnya panjang, si stamina sangat berpengaruh. Ya kan apalagi Jojo si multi event kan dia kan gitu. Jadi banyak faktor ya benar sih banyak faktor 50-50. Jadi 50-50. Tergantung ada Jojo nggak ada saat Ginting itu. nih, salah satu nggak ada nih. Dan latihan tiap hari udah tau lah siapa yang lemah, kelemahannya di sini dan kelebihannya kayak gini. Ya tergantung mainnya di bergu itu kan menentukan juga. Lu main panjang banget lu. Iya. Jadi kira-kira kalau siapa lawannya nih? Salah satu Mongolia, habis itu Uzbekistan sama Turkmenistan, kita bisa. Kalau yang ini gimana nih berarti nih? Kalau Ya, Jojo atau Kalau Ginting Jojo nih? Bangladesh lawannya, terus Vietnam, Kamboja sama Myanmar. Jadi nggak bisa menentukan belum bisa menentukan karena 50-50. 50-50. Bawit? Mungkin nanti bisa dilihat itu kalau udah babak-babak akhir ya. Misalnya kita lihat nih di semi dia kayak gimana. Mungkin baru bisa prediksi. Kalau Berarti sekarang kan 50-50 juga. 50-50 sih Jojo Ginting. Walaupun terakhir menang Ginting ya. Iya. Itu juga rubber game. Iya, Rubber rame game. kan? Ini rame di depan kita ya. rame. Ini depan lapangan kita. Berarti kalau sampai nih nanti kejadian di Asian Games mereka all final, berarti yang juara adalah Coach Irwansyah. Nah, Karena dia yang ngopi, Iya, ya kan? betul. Oke, kalian jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan pembahasan yang makin seru.